Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini aku bakal ngebahas soal yang berkaitan dengan materi tekanan hidrostatik dan gaya apung. Nah, untuk satu soalnya sebagai berikut. Jadi terdapat sebuah bola padat berdiameter 36 cm dengan massa jenis 3700 ditahan oleh kawat seperti diperlihatkan pada gambar. Setengah bola tercelup ke dalam fluida yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter per 3 dan setengahnya lagi tercelup ke fluida lain yang memiliki massa jenis 1500 kg per meter per 3. Berapakah tegangan pada kawat? Baik, pada soal ini kasusnya bola tercelup pada dua fluida. Kalau misalnya kasusnya seperti tersebut, maka yang dirasakan oleh bola tersebut akan berasal dari gaya angkat dari kedua fluida. Karena ada dua fluida, maka ada dua gaya angkat pada kasus ini. Nah, kita perlu ingat lagi, pada persamaan gaya angkat atau gaya apung, ya, gaya apung punya persamaan bahwa F bounce itu sama dengan massa jenis fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume celup. Jadi ini adalah volume yang tercelup pada si bendanya. Tercelup. Nah, nah pada kasus ini kita perlu menggunakan persamaan ini karena dia berada pada fluida. Jadi akan timbul gaya angkat atau gaya Archimedes. Biasa orang juga nyebutnya gaya Archimedes sih. Nah, pada kasus ini karena dia terhubung oleh tali dan dia berada pada dua fluida dan selain itu dia memiliki berat sendiri sehingga ini bagus ya dikerjakan dengan menggunakan hukum Newton satu. Karena kasusnya setimbang. Kasus setimbang. Karena dia kasus timbang, maka kita akan menggunakan hukum Newton satu yaitu sigma F sama dengan nol. Nah, karena kita tinjaunya cuma pada arah Y, maka sigma F-nya maka sama dengan nol. Nah, ingat kita kembali ke materi fisika dasar. Sebelum mengejar ini, alangkah baiknya kita membuat diagram gaya dahulu. Diagram gaya. Jadi pada si bola ini merasakan gaya apa saja. Kita lihat bola itu terikat oleh tali, maka dia akan merasakan gaya tegangan tali ke atas. Lalu bola memiliki massa jenis dan memiliki massa tentunya. Maka dia memiliki berat W ke bawah. Oke, kita tahu bahwa W adalah massa dikalikan gravitasinya. Ini juga bisa kita buat jadi massa jenis si bola dikalikan gravitasi dikalikan volume bolanya. Oke. Nah, setelah itu, karena dia terdapat di dua fluida, maka akan ada fluida gaya angkat dari fluida pertama dan ada gaya angkat pada fluida kedua. Dan ingat, gaya apung selalu mengarah ke atas, selalu vertikal ke atas. Gitu. Nah, dari sini kita bisa gunakan hukum Newton satu, hukum Newton untuk faktor kesetimbangan, yaitu sigma Fy bakal sama dengan nol. Ini bakal jadi T ditambah dengan FB1 ditambah dengan FB2 dikurangi dengan W sama dengan nol. Jadi kita akan menggunakan acuan ke atas yang positif. Jadi semua gaya ke atas itu bakal positif, sedangkan yang ke bawah bakal negatif. Makanya W-nya di sini bakal negatif. Nah, di sini kita dapat nih sebuah persamaan. Nah, karena kita ingin mencari tegangan tali, T-nya harus kita temukan di sini. Baik, kita sudah tahu bahwa gaya beratnya adalah rho benda kali gravitasi kalikan dengan volume si benda. Nah, maka kita perlu mencari gaya angkat dari fluida pertama dan fluida kedua. Kita perlu cari gaya angkat FB1 atau gaya apung lah sebetulnya. Dan FB2. Ini perlu kita cari. Nah, ini FB1 FB1 itu bakal kita lihat dari ini. Misalkan yang satu itu adalah untuk yang ini, kasus ini untuk masa jenis satu, dan ini yang 1500 untuk yang masa jenis kedua. Kita lihat bahwa gaya angkat satu itu adalah massa jenis dari fluida pertama dikalikan gravitasi
dikalikan volume yang tercelup untuk di bagian fluida pertama. Oke. Nah, karena dibilangnya setengah bola tercelup ke dalam fluida dan setengahnya lagi tercelup ke dalam fluidanya yang lain, maka kita bisa tahu kalau volume celup yang pada fluida pertama itu sebenarnya adalah setengah dari volume benda. Betul kan? Jadi setengah volume benda itu masuk. Dan kalau kita lihat untuk yang FB2 atau gaya gaya apung yang kedua, bakal rho fluida 2 dikalikan gravitasi dikalikan dengan volume celup benda untuk yang di fluida kedua. Maka ini juga sama. Karena dia bilang setengahnya lagi tercelup ke fluida yang kedua. Jadi ini setengah dari volume benda juga dong. Tentunya kan. Sehingga karena seperti itu, kita bisa tahu nih. Kita substitusikan semuanya ke dalam rumus hukum Newton satu tadi per sama satu kita. Maka kita akan punya bahwa T ditambah dengan rho fluida pertama dikalikan G dikalikan setengah dari volume benda terus ditambah dengan rho fluida 2 dikalikan G dikalikan setengah volume benda dikurangi dengan massa jenis benda dikalikan G dikalikan volume benda itu bakal sama dengan 0. Nah, dari sini aku bisa ke samping apa pindah ruas kan dan aku bisa faktorin yang sama yaitu adalah G sama VB. Aku bisa jadi GG kali VB sama dengan T sama dengan G kali VB itu bakal rho benda lalu dikurangi dengan rho fluida dibagi dua dikurangi dengan rho fluida kedua dibagi dua. Itu. Aku bisa faktorin ya VB seperti itu. Dengan memasukkan nilai angka-angka yang ada di soal. Oh iya, kita perlu mencari massa apa volume dari si benda ya. Karena volume benda itu tidak dikasih tahu, hanya diameternya ya. Nah, karena kasusnya bola, bola berarti punya berarti volume bendanya adalah karena diameter, maka aku bagusnya pakai yang diameter, berarti 4pi per 3 diameter pangkat 3 per 8 ya, karena R pangkat 3 D per 2 berarti D pangkat 3 per 8 ini bakal jadi sama dengan pi D pangkat 3 per 6. Yap, ini bakal punya nilai berapa? Kalau misalnya kita hitung ya. Nah, jadi ini nilainya adalah 0,0 0,024 ya. Aku ambil dulu 4 digit aja. Sehingga T-nya adalah masukkan saja. Kita pakai G berapa di sini? Enggak dapat pakai 10 aja deh ya. Jadi atau pakai 9,8 deh biar lebih bagus. 9,8 dikalikan 0,0244 ya. Dikalikan rho bendanya adalah 3.700 3.700 dikurangi dengan rho fluida pertama berarti 1000 dibagi 2 terus dikurangi dengan 1.500 dibagi 2 dan dari sini kita bisa dapat nilainya berapa lah nilainya adalah 585,844 Newton. Itu. Ya, seperti itu.
Baik, seperti itu untuk pembahasan soal berikut mengenai gaya apung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.